sekalian, jemaah salat Isya, tarawih dan witir yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama tentunya puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita persembahkan ke hadirat Allah. Alhamdulillah dengan izin Najwa di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah sudah mempertemukan kita di masjid yang kita cintai ini dalam rangkaian amalia Ramadan kita tahun ini. Dengan penuh harapan mudah-mudahan hari-hari yang kita lalui dalam bulan Ramadan yang mulia ini akan menjadi hari-hari yang lebih bermakna. Salat iring salam agar kiranya segala Allah curahkan keharibaan junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang masih senantiasa istiqomah berada di jalannya. Alladzi turja syafa'atuhu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu para jemaah sekalian yang saya hormati, tanpa terasa detik demi detik kita lalui dalam bulan yang mulia ini, sehingga menghantarkan kita pada malam hari ini ke malam yang ke-23 Ramadan 1442 Hijriah. Kalau kita bisa memutar waktu ke belakang, saya pribadi berharap malam hari ini pada malam pertama Ramadan. Kenapa demikian? Karena Ramadan banyak membawa keberkahan. Ramadan datang menjanjikan berjuta-juta kebaikan dan keutamaan. Selama 1 bulan penuh ditempah di dalam madrasah yang bernama Ramadan, mendidik diri kita menjadi insan-insan yang disiplin, terutama disiplin dengan waktu. Tapi apa hendak dikata Allah SWT yang mempunyai waktu, Ramadan sedang pergi meninggalkan kita. Setiap sesuatu yang kita sambut kedatangannya dengan kegembiraan, pastilah untuk melepas kepergiannya ada rasa duka di hati, ada rasa sedih berat melepaskan kepergiannya. Kalau di awal Ramadan baginda Nabi mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan karamallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang gembira, senang hatinya, dia bahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, dalam arti kata Ramadan tidak menjadi beban dalam hidupnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkenan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelum kita dan tidak pernah ada di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Belum kita ibadah, belum puasa, belum tarawih, belum sholat witir, belum tadarus Quran, belum melakukan amalia-amalia yang lainnya. Baru menunjukkan rasa senang di hati saja Allah sudah menawarkan jasa kita haram disentuh oleh api neraka. Apalagi kita sudah melaksanakan segala rangkaian amalia yang telah disyariatkan di dalamnya. Nah, sekarang Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Kalau tadinya kita sambut kedatangan dengan sukacita, dengan kebahagiaan, sekarang dia akan pergi pada rasa duka di hati. Ada rasa sedih berat untuk melepaskan kepergian Ramadan, karena tahun depan belum tentu kita bisa berjumpa kembali. Ramadan akan pergi, tahun depan dia pasti akan datang lagi. Ramadan sudah pasti datang, tinggal kita masih ada ukuran beda. Wallahu a'lam. Kalau masih ada umur, apakah masih menunjang kesehatan kita untuk ibadah? Maka dari itu saya mengajak kepada kita semua, waktu yang tersisa di bulan yang mulia ini, yuk mari kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Jangan ada waktu kita terbuang dengan sia-sia. Terutama sekarang kita berada di 10 malam terakhir, yang Allah menjanjikan ada satu keistimewaan malam, malam keajaiban, malam yang kebaikannya melebihi segala-galanya. Allah nyatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan perbandingan kurang lebih 83 tahun. Siapa sih yang sanggup ibadah selama 83 tahun? Taruhlah umur kita melampaui usia 83 tahun, dan mungkin mulai keluar dari rahim ibu sampai mati kita ibadah terus. Ini ibadah satu malam kebaikannya melebihi 83 tahun, melebihi 1000 bulan. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar.
dia akan turun di awal atau di pertengahan daripada Ramadan itu. Maka orang yang akan mendapatkan malam tersebut adalah orang-orang yang benar-benar memanfaatkan waktunya, orang-orang yang menghidupkan hari-hari dan malam-malamnya dengan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara dan kemampuan dia. Bahkan sebelum masuk Ramadan dari bulan Rajab, persiapan awal, masuk ke bulan Sya'ban, persiapan akhir, sehingga masuk Ramadan sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan seluruh rangkaian syariat yang disyariatkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibadah wajib atau ibadah mafdal atau ghairul mafdal, ibadah sunnah, kita laksanakan Allah beri ganjaran lebih daripada bulan-bulan yang lain. Yang mana yang wajib dilipat gandakan, sedangkan yang sunnah pahalanya menjadi wajib. Maka 10 hari akhir ini manfaatkan dengan baik. Baginda Nabi SAW menganjurkan untuk kaum lelaki, kaum bapak, kaum pemuda untuk memperbanyak berdiam diri di masjid atau beriktikaf menunggu saat-saat keajaiban yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menghidupkan hari-hari dan malam-malamnya, dia akan mendapatkan malam-malam tersebut. Ketika sudah mendapatkan itu, insya Allah nantinya akan ada perubahan signifikan dalam kehidupannya. Karena keberhasilan orang yang berpuasa ini, Bapak dan Ibu, tidak bisa dilihat dari bulan Ramadan ini. Keberhasilan orang puasa itu akan kelihatan setelah sebulan ke depan, setelah selesai Ramadan. Kalau di bulan Ramadan rajin tadarus Quran itu wajar, memang tuntutan. Kalau di luar Ramadan dia dermawan, rajin sedekah, itu wajar, memang tuntutan. Di dalam Ramadan rajin sholat berjamaah setiap waktu di masjid, di mushola, wajar, itu memang tuntutan. Setelah selesai Ramadan, kita lihat masih ada kelanjutannya. Kalau tidak ada kelanjutan, berarti rugi kita. Kenapa? Tidak berhasil. Kalau di bulan Ramadan itu wajar setiap masjid, mushola sampai tengah malam tadarus Quran. Yang ibu-ibu pagi-pagi habis subuh tadarus Quran, mulai dari masjid-masjid besar di pinggir-pinggir jalan raya sampai ke musola di dalam gang-gang kecil ada suara tadarus Quran. Wajar bulan Ramadan. Kalau ini lihat nanti setelah habis Ramadan, Lebaran pertama, malam Lebaran kedua, silakan keliling supaya anak tidak bakalan ketemu lagi membaca Quran di masjid. Berarti Quran hanya jadi bacaan tahunan di bulan Ramadan. Selesai Ramadan tutup, nunggu tahun depan baru buka lagi kalau masih ada umur. Kalau tidak ada umur, berarti selesai pula kita membaca Al-Quran, berarti Ramadan kita tidak berhasil. Maka saya mengajak kepada kita semua, yuk manfaatkan waktu yang ada. Di 10 malam terakhir ini, masa ikut minan pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang neraka, insya Allah semua kita takut dengan azab neraka, semua kita menginginkan surga. Tapi siapa yang akan terhindar dari azab neraka, yang akan mendapatkan surga Allah? Hanya orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan hidupkan hari-hari dan malam-malam kita dengan taqarrub ila Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cara dan kemampuan kita. Kalau ingin mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, terutama memperbanyak beriktikaf, berdiam diri di masjid. Lalu lanjutkan tadarus Quran kita, lanjutkan qiyamul lail kita. Bangun di tengah malam yang sunyi, di saat orang terbuai dengan mimpi-mimpi indahnya, kita bangun membasahi wajah dengan air wudu, bersimpu datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kan terasa kecil, begitu kecilnya kita di mata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala, sesali perbuatan kesalahan kita, dosa-dosa kita, kealpaan kita. Karena sebagai manusia biasa tak lepas daripada hilaf dan salah. Al-insan makhluk khata wa nisyan. Manusia memang tempatnya hilaf dan salah. Kalau tidak pernah salah, bukan manusia, itu namanya malaikat. Selagi namanya manusia pasti berbuat kesalahan. Orang yang baik bukan tidak pernah salah. Orang yang baik, orang yang menyadari kesalahannya lalu dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah dendam kepada kita. Sebanyak apapun dosa kita, andai kata langit dan bumi penuh karena dosa-dosa kita, kalau ingin kembali kepada Allah akan diampuni oleh Allah SWT. Terutama 10 hari akhir ini, saat-saat
pernah mengapi neraka. Bila perlu teteskan air mata di tengah malam yang sunyi. Di saat orang berbuai dengan mimpi-mimpi indahnya, air mata menetes menyesali kesalahan dan dosa-dosa kita. Karena kata baginda Nabi, ada dua tetesan cairan yang menetes ke bumi ini yang lebih dicintai oleh Allah lebih dari segala-galanya. Yang pertama, tetesan darah orang yang berjuang berjihad membela agama Allah daripada diperangi oleh orang-orang kafir laknatullah, lalu dia turun ke medan perang dan tumpah darahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Darah itu lebih dicintai oleh Allah. Yang kedua, tetesan air mata orang-orang yang mengakui dosa-dosanya, memohon ampun kepada Tuhannya, menyesali perbuatan salahnya, lalu dia teteskan air matanya ke bumi. Air mata itu lebih berharga, bahkan bisa memadamkan panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sekali lagi manfaatkan 10 malam akhir ini dengan sebaik-baik mungkin, dengan senantiasa melakukan hal yang terbaik agar kiranya Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita, sehingga habis Ramadan, selesai pelaksanaan ibadah Ramadan, perayaan Idul Fitri, benar-benar menghantarkan kita kedekatan kepada Allah, membentuk diri kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah sesuai dengan janji Ramadan. Allah nyatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT, mendapatkan kemuliaan, bukan cuma kemuliaan dunia, tapi mulia dunia akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selesai Ramadan kembali suci bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Buka lembaran baru, menata kehidupan yang baru lebih baik lagi untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhak mengucapkan minal aidin wal maizin ulu amin wa antum bi khair. Kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah suci bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, Ramadan ini bukan Ramadan terakhir buat kita, karena kita masih rindu, kangen, ingin berjumpa dengan hidangan Ramadan tahun yang akan datang. Hidangan apa? Bukan hidangan makanan, tapi keutamaan yang disediakan buat kita orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad, yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Demikianlah hadana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.